dia karena dari beberapa daerah. Wal kalamu 'alal hamdi aidan katsirun syahirun. Mengucapkan alhamdulillah juga banyak dan masyhur. Fala nutilu bihi, dan kami tidak memperpanjang tentang mengucapkan keutamaan membaca alhamdulillah. Wal nazkur ba'dal ahadisi alwaridati fi fadlihi, dan kami menyebutkan sebagian hadis-hadis yang ada tentang keutamaan membaca alhamdulillah. Fanaqulu, maka kami mengucapkan akhrajal hakimu wal baihaqi an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu ala 'abdin min ni'matin, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba lalu hamba itu mengucapkan faqala alhamdulillah illa adda syukraha, lalu kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka hamba itu telah menunaikan syukurnya. Jadi kalau kita dikasih Allah nikmat lalu kita baca alhamdulillah, itu sudah bagian daripada mensyukuri nikmat. Fa in qala hasaniyata, jika dia membaca alhamdulillah 2 kali, alhamdulillah alhamdulillah, jaddadallahu lahu sawaban, maka Allah memperbarui pahalanya lagi, pahalanya double. Fa in qala hasalisata ghafarallahu lahu dzunubahu, jika dia mengucapkan alhamdulillah 3 kali, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita punya nikmat, baca alhamdulillah setidaknya sekali, 2 kali pahala double, 3 kali semua dosa diampuni. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, cukup sudah. Wa akhrajad Dailami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, aksiru minal hamdulillah, perbanyaklah membaca alhamdulillah. Fa inna laha ainaini wa janahaini, sesungguhnya alhamdulillah itu punya 2 mata dan punya 2 sayap. Tusalli fil jannati, yang mana itu membacakan ampunan bagi orang yang mengucap alhamdulillah di surga. Tusalli itu yang mendoakan, fil jannah. Jadi alhamdulillah itu mendoakan orangnya di surga. Tastaghfiru liqailiha, yang mana memintakan ampun bagi yang membacanya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi kalau kita baca alhamdulillah itu ada makhluk yang Allah pasang mendoakan kita, memintakan ampun kita sampai hari kiamat. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ya. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fahamidallaha 'alaiha, tidaklah seorang hamba diberi Allah kenikmatan lalu dia memuji Allah, maka apa yang terjadi? Illa kana dzalika afdhala min tilka ni'mati, maka bacaan dia alhamdulillah sebagai wujud syukur kepada Allah itu lebih bagus, lebih utama daripada nikmat itu sendiri. Wa in azumat, meskipun nikmat sangat besar, masih besaran alhamdulillah. Wa akhraja Ibnu Asakir an Anasin radhiyallahu anhu, ditakhrij oleh Ibnu Asakir dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lau anna dunya kullaha bihadzafiriha, jika sesungguhnya dunia seluruhnya dengan segala isinya, biyadi rajulin min ummati, berada di tangan laki-laki, di tangan seseorang dari umatku, summa qala alhamdulillah, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, lakanat alhamdulillahi afdhala min dzalika, maka alhamdulillah itu lebih utama, lebih baik daripada semua nikmat yang dia punyai. Wa fi hadisin man qala subhanallah kutibat lahu asyru hasanat, barang siapa yang baca subhanallah maka dicatat baginya 10 kebaikan subhanallah. Kalau habis sholat 33 kali baca subhanallah. Habis itu penting karena apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an gimana? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'il syamsi
wa qabla ghurubiha, ada lagi wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Malam itu baca tasbih, dan habis sujud juga baca tasbih. Artinya apa? Habis sholat. Ya, itlaqul juz wa iradatul kul. Allah menyebutkan bagian daripada sholat, tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan sholat. Jadi perintah baca subhanallah ini langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai habis sholat nggak baca subhanallah. Nah, kalau malam hari baca subhanallah malah bagus lagi, bukan malah bagus, itu sudah jelas. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Ada lagi yang lain, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, gitu ya. Gimana? Betul tak itu? Iya, gitu ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, gitu ya. Nah, kira insyaallah begitu. Jadi kalau malam itu baca subhanallah, dikoreksi lagi ya. Gimana? Lebih tepatnya apa seperti itu? Ya, kalau baca ini nggak mungkin miskin lagi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Wah, ya sudah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum subuh. Dijamin 100% pasti kaya. Pasti. Jaminan Allah itu, ya. Kalau nggak kaya belum. Itu. Tunggu pasti kaya, ya. Nggak lama, gitu ya. Dan setelah kalau ulama-ulama ada yang mengatakan sebelum subuh, ada yang mengatakan di antara sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Yang jelas kalau nggak bisa itu ya setelah subuh. Ini ada hadisnya, ini ma'ruf, ini dalam kitab Abu Abul Faraj Syekh Maliki mencantumkan sebuah riwayat. Ini juga populer ini ya, saya lihat para habaib, para kiai dan di mana-mana membaca ini. Suatu ketika ada sahabat mengadukan tentang kefakiran yang menimpanya. Ya Rasulullah, saya ini ad-dunya adbarat anni. Dunia ini menyingkir menyingkur adbara itu berpaling dari saya. Kata Rasulullah, ya sudah, aina anta min tasbihil malaika. Kamu apa sudah membaca tasbihnya malaikat? Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali. Saya sudah teliti sanad riwayatnya, ada yang mengatakan riwayat itu sebelum subuh, ada yang mengatakan inda tulu'il fajr, ketika matahari terbit. Maka ulama ketika terbit matahari itu ya berarti antara qobliyah subuh sama sholat subuh. Tapi kalau komatnya cepat, ya berarti sholat subuh saja. Baca itu 100 kali. Kata sahabat tadi, setelah lama mengalami itu apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, subhanallah, rezeki saya sangat banyak sekali sampai saya bingung naruh di mana rezeki saya. Dan tetangga-tetangga saya bisa merasakan diri saya. Sampai seperti itu. Kan wajar, dulu belum ada nomor rekening, belum ada buku tabungan. Jadi dan rezekinya boleh jadi berupa kurma, berupa jagung, gandum. Jadi rumahnya kan isinya bertonton, kan wajar ya. Zaman dulu kan orang itu rezekinya ya padi, gabah, jagung. Sekarang jagung aja sudah bisa kelihatan, satu gelangsing jagung itu hanya berapa kilo kan kalau di preteli kan. Ya Rasulullah, sampai saya nggak cukup, bingung naruh rezeki saya di mana, saking banyaknya rezeki. Kalau sekarang nggak ada orang mau begitu, karena rekening tabungan itu nggak terbatas ya. Kecil bentuknya, besar isinya. Jangan sampai besar isinya, besar bentuknya, sedikit isinya. Itu dompet, jangan sampai begitu ya. Jadi kita jangan bangga seperti dompet, harus seperti kartu ATM. Tipis, kecil, ringan, tapi isinya besar. Jangan sampai dompet besar, berat ya, repot ya, makan tempat, tapi isinya cuma 2 lembar. Jangan ya, harus besar isinya. Baca itu, wis, baca itu. Masalah kerja nanti ngikut sendiri ya. Wis. Wa man qala la ilaha illallah, barang siapa baca la ilaha illallah kutibat lahu 'ashruna. Barang siapa membaca la ilaha illallah ditulis 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah kutibat lahu salasuna. Baca alhamdulillah ditulis 30. Wala yu'aridu haditsu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis, sebaik-baik apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, saya dan para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Enggak masalah, enggak bertentangan. Karena apa? Li anna tasbiha wa tahmida tahlilun.
Sesungguhnya baca tasbih, baca alhamdulillah tahmid itu adalah tahlil, bentuk daripada tahlil juga. Wa ziyadatun, dan tambahan. Warwal khatib, Imam Khatib meriwayatkan alhamdulillah samaniyatu ahruf. Alhamdulillah itu 8 huruf. Wa abwabul jannati samaniyatun, pintu surga itu ada 8. Faman qala alhamdulillah futihat lahu abwabul jannati samaniyati, siapa yang baca alhamdulillah maka dibukakan baginya pintu surga yang 8 sesuai dengan hurufnya. Nah, ini. Summa innahu yajibu 'alal 'abdi an ya'tarifa. Kemudian sesungguhnya wajib bagi seorang hamba untuk mengakui annahu ajizun 'anil ityani bihaqiqati hamdillahi ta'ala. Hamba harus mengakui kalau dia tidak mampu untuk melakukan pemujaan kepada Allah dengan hakikat memuji yang sebenarnya. Wa syukri, dan bersyukur kepada Allah. Harus begitu. Kita jangan sampai alhamdulillah saya sudah hebat, sudah bisa memuji Allah. Enggak bila begitu, enggak boleh. Dan itu enggak patut, enggak layak, dan enggak tepat, dan tidak akan keluar dari hamba yang betul-betul berdoa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita sudah merasa bersyukur, kita harus merasa tidak mampu untuk menunaikan syukur kita kepada Allah sesungguhnya. Kita hanya baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, Allah berikan kita dunia seisinya, kan gitu. Kita hanya baca selawat 100, 500 kali, 1000 kali, kita sudah dikasih Allah ketenangan, ya kan? Kita baca wirdul latif berapa menit? Setengah jam nggak sampai. Tapi Allah sudah berikan seluruh kenikmatan dunia. Gitu. Nggak ada nilainya, kan gitu. Wa annahu la yaqdiru an ya'tiya bi ihsa'i dzalika, dan sesungguhnya manusia tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Tidak mampu, itu sudah kesepakatan. Maka kalau ada orang sedang mengatakan Allah nggak adil, saya nggak dikasih nikmat, berarti dia sedang problem, error otak pikirannya dan hatinya. Sudah sepakatan ini. Manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Kita tidak pernah mengoperasikan diri kita sendiri. Kita makan, kita nggak tahu kerjanya di dalam perut itu gimana, jantung, darah, kita nggak ikut kerja. Coba andaikan manusia dikasih Allah, pasrah, dipasrai Allah untuk menggerakkan matanya, banyak orang itu nggak bisa melek lagi. Dia lupa ketip, sudah kering matanya, sudah nggak bisa fungsi. Tapi kita ketip itu nggak pakai disetting, ketip sendiri. Kalau nggak ketip itu kering matanya, kena ada cairan yang begini. Bulu-bulu rambut ini tumbuhnya itu sudah Allah setel. Coba kalau kita dipasang kita, mungkin ada yang alisnya sampai ke sini kepanjangan. Kan ada kumis kepanjangan begini kan sampai minumnya begini ada. Jenggot kita, banyak orang itu nggak rapi karena lupa potong jenggot. Coba kalau alis kita, hidup kita ini sama kita dipasrahkan, mungkin banyak orang wajahnya nggak kelihatan itu. Dan nggak teratur wajahnya. Dan Allah sudah setting ini tumbuhnya sekian mili, sudah selesai sudah nggak tumbuh lagi ini alis ini. Beda dengan rambut, ya kan? Coba sekarang testimoni ya, ketika kita bersin, itu kalau manusia disuruh setel untuk nyetel, jadi setiap orang itu yang wahing bersin, mesti matanya mesti nutup. Karena ketika orang itu bersin, terjadi jutaan sel itu sedang iltirab, goyah. Jadi terjadi goncangan yang sangat kuat ketika dia bersin. Maka mata itu harus merem. Kalau nggak merem bisa lepas itu. Loh iya, ini medis ini. Maka kalau kamu bersin nggak mungkin bisa melek. Kalau melek bahaya itu. Langsung ke rumah sakit. Pesen kamar sebelum bersin tapi. Kalau nggak pesen habis kamarnya. Jadi kalau orang bersin itu mesti matanya merem, mesti merem. Nggak bisa nggak merem. Kalau nggak merem copot matanya. Karena terjadi goncangan jutaan sel dalam otak ini. Kalau dia Allah nggak adil, apa yang dikasih nama sama Allah? Dia sedang problem. Kenapa problem? Dia nggak ikut ngaji, nggak wiritan, nggak baca sholawat, nggak datang ngaji habis subuh. Itu masalah, error otak hatinya. Paham ya? Yes, dan itu banyak orang begitu. Banyak orang bunuh diri. Dan orang bunuh diri itu ternyata aneh-aneh. Orang bunuh diri itu orang miskin semua? Rata-rata bukan. Orang bunuh diri itu orang kaya. Orang miskin yang bunuh diri itu paling berapa? Atau mungkin nggak ada. Dia bunuh orang lain. Ayo kemarin di Malang itu kan bunuh diri itu. Ya, jadi manusia tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Kalau sampai di hati kita merasa Allah nggak adil, saya nggak dapat nikmat, itu problem
human error, ya, konslet itu, hatinya, pikirannya, otaknya, karena nggak ada nutrisi vitaminnya. Tubuh nggak ada vitamin sakit, rek. Otak nggak ada vitamin sakit. Apa vitaminnya? Wiritan. Yes. Kita lanjutkan lagi. Bersyukur kepada Allah ya. Kita sudah setting sama Allah. Dan menariknya itu, rek, menariknya. Orang itu kan bisa apa? Bisa kekuasaan Allah ini ya. Orang itu bisa cloning wajah. Wajah boleh mirip. Mungkin kasih kumis, kasih jenggot, kasih plastik wajah kan kayak film-film itu. Mission Impossible itu kan. Nah, itu. Atau jaket nyamar jadi orang gitu. Tapi orang itu tidak akan pernah bisa mampu meniru apa? Sidik jari. Seluruh dunia ratusan miliar manusia beda. Boleh sama kulitnya, boleh sama wajahnya mirip, suaranya boleh mirip. Ada orang bisa niru 7 suara imam, bisa. Wajahnya mirip, iya ada, masuk televisi kan. Potongannya sama, iya, kerjaannya sama, iya, tapi sidik jarinya pasti beda. Kalau nggak Allah nggak bisa. Miliaran. Kita aja suruh buat gambar kartun aja kan karu-karuan. Film kartun kan wajahnya aneh-aneh itu, nggak karu-karuan tuh. Pusing itu yang buat desain wajah itu. Sampai Upin Ipin nggak ada bedanya. Hanya beda rambut satu aja gitu. Sudah bingung, nggak kehabisan akal menggambar bentuk orang itu nggak mudah, Rek. Film kartun itu kan gitu wajahnya. Karena sulit menggambar orang itu. Allah menggambar wajah kita itu. Terpaut 1 senti aja sudah beda wajahnya. Hidung itu seret gitu aja sudah beda. Ya apa tidak, Rek? Subhanallah. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Jangan sampai kita ragu akan kekuasaan Allah. Manusia nggak akan mampu menandingi dan protes atas kekuasaan Allah. Nggak bisa. Ya, itu sidik jarinya itu. Itu yang coba kita. Apa enggak? Dan sidik jari itu nggak mudah, Rek. Bukan seret-seret gini, Rek. Bulat itu sidik jari itu. Ahli IT mana yang bisa membuat sidik jari itu? Nggak bisa. Ya. Nah, itu. Sudah, kita lagi. Walidzalika kana alaihi salatu wassalamu yaqul, oleh karena itu Rasulullah bersabda, la uhsi sana'an 'alaika, ya Allah, saya tidak mampu menghitung memuji kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau yang mampu untuk memuji dirimu sendiri. Nah, jadi Syekh Buti selalu kalau doa sering subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta ila akhirih. Ya, hanya Allah yang mampu memuji dirinya sendiri. Kita nggak mampu memuji. Nah, coba kita sama Allah dikasih akhlak adab beretika kepada Allah pencipta. Wa yurwa, diriwayatkan anna Musa alaihi salam qala, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, mata kapan uballighu hamdaka, saya menyampaikan rasa pujianku kepadamu, wa syukroka. Ini bukan wa syukrika, salah ini, wa syukroka menjadi maf'ul ya, maf'ul, dan ini ataf ke hamdaka. Dan kapan saya bisa menyampaikan syukurmu? Ini ngaji itu kalau dari guru yang tidak bisa nahwu soroh bahasa Arab, sesat menyesatkan. Ini kitabnya salah ini ya, wa syukroka yang di kitab ini. Wa hamdi wa syukri ni'matun minka. Sedangkan pujian saya, rasa syukur saya itu adalah nikmat darimu ya Allah. Nah, luar biasa. Paham ini ya? Ya Allah, kapan saya bisa menyampaikan syukurku? Sedangkan saya syukur itu nikmat dari Engkau ya Allah. Jadi ketika orang bersyukur kepada Allah, itu kenikmatan. Nanti dicek dalam jurnal kesehatan atau dalam artikel kesehatan. Jadi manusia itu, sel manusia itu rusak. Kalau rusak, itu baru bisa baik dalam waktu 21 hari. Jadi masa isolasi sel itu 21 hari. 21 hari penyakit kronis gak sembuh, biasanya susah disembuhkan. Kalau obatnya teratur ya. Nah, ternyata dalam dunia medis, sel itu bisa dipulihkan dengan cara salah satunya mengingat kenikmatan dan mengingat kesenangan sehari 3 kali. Mengingat kenikmatan sehari 3 kali itu bisa memperbaiki sel. Jadi kalau kita sehari, aduh alhamdulillah bisa makan enak, nggak pakai masak, satu nikmat. Alhamdulillah tidur pulas, nikmat kedua. Alhamdulillah bisa ikut ngaji, mantuk-mantuk, ngantuk-ngantuk, sudah sadaqallahul azim. Wah, nikmat tidak, ketika wis selesai. Itu setiap hari ya,
diperbaiki 3 kali sehari, diingat-ingat nikmat dari Allah, sel bisa baik. Ini medis. Cek nanti artikel kesehatan. Dan kita umat Islam tidak hanya 3 kali, tapi 33 kali kali 5 setiap hari minimal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya kan kita alhamdulillah itu repot. Coba alhamdulillah, oh itu selnya sehat itu. Maka orang-orang itu rajin bersyukur, itu wajahnya selalu ceria. Kalau wajahnya ceria, dia itu awet muda. Kalau awet muda, dia itu sedikit jarang sakit. Tapi sakit harus, jangan sampai nggak sakit. Kalau nggak sakit bisa problem juga nanti, ya, nggak manusiawi. Wow ya, itu orang itu kalau sering susah wajahnya semakin tua karena memperlihatkan selnya lebih tua daripada usianya. Dia kurang diberi asupan. Apa asupannya? Bahagia, tenang, tentram, dan itu mahal. Maka tempat hiburan itu harganya mahal. Kalau murah mesti berdesakan, jadi nggak enak lagi akhirnya. Wisata itu kan mahal ya, mahal. Sekali masuk 100-200. Tidur di kamar hotel bisa 1 juta, Rek. Yang dijual apanya? View-nya, kenikmatan, kenyamanannya. Kalau hanya tidurnya di rumah selesai. Gelar tikar sudah gratis. Tapi di hotel 1 juta, 2 juta tergantung kamarnya. Kalau hiburan itu murah, jadi nggak hiburan lagi. Ya, latih kesabaran karena desak-desakan. Ya kan, renang pun remami sudah kotor lagi karena murah. Kalau mau hiburan yang mahal itu. Jadi hiburan itu mahal karena hubungannya dengan ketenangan, kenikmatan dan ketentraman itu. Nah, kita santri alhamdulillah hiburannya itu murah meriah, bahkan kita sudah dapat tanpa meminta. Apa itu? Nikmatnya ngantuk waktu ngaji itu, subhanallah. Orang ngantuk itu kalau nggak tenang hatinya nggak bisa. Ya kan? Tapi jangan terus-teruskan kayak ngantuk.